Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS administrasi basis data kami dengan judul website Sahabat Satwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama ada Budi Auliansyah Ahmad Trisna, selanjutnya saya sendiri, Febriani Auria, kemudian Runiko Jama, Boyke Danan Piltrada, dan Bayu Wira Aji Yudhoyono. Adapun peran setiap anggota, yang pertama, Boyke Danan Piltrada dalam pembuatan database sahabat satwa dan hak akses pada peran masing-masing, yaitu admin, owner, dan juga dokter. Kemudian ada Winiko Jama dalam pembuatan prosedur seperti insert, update, dan delete. Kemudian Bayu Wira Aji Yudhoyono dalam pembuatan trigger, yaitu contohnya pada menghitung jumlah transaksi. Kemudian ada Febriani Auria, saya sendiri, yaitu dalam merancang desain website. Kemudian ada Budi Auliansyah Ahmad Trisna dalam pembuatan website itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RD database kami. Itu ada tabel pemilik, mana atributnya ada ID pemilik, nama, alamat, serta nomor telepon pemilik. Kemudian ada jenis hewan. Di sini misalkan jenis ID jenisnya satu, nama jenisnya apa? Contoh misalkan kucing, ID jenisnya satu, terus kemudian anjing dua, dan lain-lain. Kemudian ada klinik hewan. Itu contohnya misalkan ID hewannya satu, terus nama kucingnya apa? Nama hewannya misalkan eh apa ya? Atau A lah misalkan. Setelah itu ID jenisnya satu nih, ID jenisnya kucing berarti nama jenisnya. Kemudian ID pemilik dan ada usia dari hewannya. Kemudian ada tabel dokter, di sini ada ID dokter, nama dokter, spesialis dokter, username serta password. Nah, username dan password ini digunakan nanti untuk login via untuk hak akses ya. Jadi misalkan dia hanya bisa akses beberapa tabel yang khusus untuk dokter saja. Dan selanjutnya ada rekam medis. Di sini ada ID rekam, ID hewan, ID dokter, tanggal keluhan, diagnosa serta tindakan. Contoh di sini ID rekam satu misalkan. Terus ID hewannya satu tadi A, kemudian ID dokternya itu satu. Nah dia di sini mencatat ya keluhan apa tanggal misalkan minggu lalu. Jadi dokter bisa ngakses, bisa melihat eh, he, apa hewan ini atau pet ini rekam medisnya seperti apa seperti itu. Kemudian ada jadwal. Contoh di sini ada ID jadwal satu, terus ID dokternya satu misalkan. Kemudian ada ID transaksi, tanggalnya, serta status. Jadi misalkan dia lagi nunggu antrian misalkan jadwal. Jadi dia tuh apakah lagi menunggu antrian atau dalam proses atau selesai atau dibatalkan jadwal dari si namanya pelayanan itulah seperti itu. Kemudian ada transaksi. Di sini ada ID transaksi, ID kasir, ID pemilik, ID jadwal, total, pembayaran, dan juga tanggal. Jadi contoh misalkan ID transaksinya satu, ID kasirnya yang melayani atau yang mentransaksikan contohnya satu misalkan. Terus ID pemiliknya tadi ID pemilik dari hewan A misalkan ID pemiliknya satu, kemudian dia ngambil ID jadwal yang sesuai dengan yang ini ya yang dilakukan misalkan sekarang tanggal 22 berarti dia ngambil dari ID jadwal yang sekarang seperti itu yang ini ID jadwal yang ini di sini dia ngambil dari sininya. Kemudian status pembayaran apakah dia belum lunas apa lunas. Kemudian ada tanggal tanggal transaksinya seperti itu. Kemudian ada layanan gimana ID layanan misalkan ID layanan satu terus nama layanannya membersihkan luka atau contohnya suntik misalkan. Terus ada harganya juga di setiap layanan. Kemudian ada obat, contohnya ada ID obat satu, nama obatnya misalkan obatnya apa, misalkan. Terus ada stoknya di situ, kemudian ada harga per satuannya. Kemudian di sini ada detail transaksi, di sini ada ID detail, ID transaksi, tipe, ada layanan sama obat, kemudian ada ID item, jumlah, harga, subtotal, ID layanan, dan ID obat. Karena di transaksi ini hanya total pembayaran, jadi kita membuat tabel, kami membuat detail tabel transaksi lagi, yang mana digunakan untuk mendetailkan transaksi apa yang ada di sini. Contoh misalkan ID transaksinya satu di sini, totalnya misalkan 20.000. Otomatis di bawahnya ini ada dua. Kan misalkan contoh obat satu 10, layanannya
10.000, berarti kan sini akan 20. Nah, biar kita tahu apa aja sih yang ditransaksi yang dibayarkan, di sini ditulis misalkan ID detailnya itu satu, ID transaksinya satu misalkan di sini. Dia ngambil dari sini, kemudian tipenya itu apakah dia layanan apa obat. Contoh misalkan layanan terlebih dahulu, dia akan ngambil layanan misalkan ID layanannya satu, misalkan suntik. Kemudian ID item jumlahnya berapa kali misalkan. Kalau misalkan ini layanan, kalau misalkan obat, kemudian harganya, subtotal, ID layanan, serta ID obat. Setelah itu, contoh misalkan kedua nih, ada obat. ID detailnya kedua, tapi ID transaksinya tetap satu. Nah, ya seperti itu. Kemudian misalkan obat, ID item, jumlahnya berapa, harga, subtotal, ID layanan, serta ID obat. Kemudian di sini ada table admin serta table kasir. Table admin ini privilege-nya dia bisa akses semua table. Sedangkan untuk kasir ini dia hanya bisa akses transaksi, detail transaksi, layanan obat, serta enggak, 4 tabel ini aja, transaksi, detail transaksi, layanan, serta obat. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk prosedur yang digunakan, yaitu untuk stored prosedur, digunakan untuk mempermudah pengelolaan data seperti menambah, mengubah, dan menghapus pada tabel yang ada dalam database. Contohnya, saat menambahkan transaksi melalui antarmuka, sistem akan memanggil prosedur tambah transaksi. Lalu menambahkan detail transaksi menggunakan prosedur seperti tambah detail transaksi obat atau layanan, yang secara otomatis menghitung subtotal dan memperbarui total transaksi. Untuk prosedur yang ada yaitu sudah tertera seperti ambil detail obat, ambil detail transaksi, ambil semua dokter, ambil semua obat, ambil semua pemilik, ambil transaksi detail, edit obat, edit transaksi, hapus detail transaksi, hapus dokter, hapus kasir, hapus obat, hapus pengunjung, hapus transaksi dan detail, dan rekalkulasi total transaksi. Untuk trigger yang digunakan yaitu trigger yang berperan sebagai mekanisme otomatis yang menjaga konsistensi dan integritas data. Contohnya saat detail transaksi obat ditambahkan atau after insert, trigger akan secara otomatis mengurangi stok obat terkait. Jika detail transaksi dihapus, trigger after detail delete return stock akan mengembalikan stok obat. Dengan demikian, sistem tidak hanya mengandalkan logika dari aplikasi, tapi juga dari sisi database untuk memastikan bahwa data selalu valid dan mutakhir tanpa perlu pemanggilan manual dari kode program. Untuk contoh trigger yang digunakan adalah seperti after detail delete, after detail delete return stock, after detail insert reduce stock, after detail update edge stock, before detail insert, dan before detail update. Selanjutnya masuk ke debugging pada database. Yang pertama di sini ada query yang lambat. Pada database yang kami gunakan di sini memiliki masalah waktu eksekusi dari query select yang lama. Untuk cara mencegahnya yaitu dengan mengindeks pada masing-masing field agar mengurangi waktu eksekusi. Seperti gambar yang di atas, sebelum diindeks, waktu yang dihasilkan yaitu 0,065 second dan 0,208 second. Setelah diindeks, waktunya berkurang menjadi 0,056 second dan 0,053 second. Selanjutnya, constraint pada foreign key. Nah, saat menambahkan data transaksi, pada tabel detail transaksi akan terus bertambah. Dan ketika data transaksi tersebut dihapus, maka data pada tabel detail transaksi tidak terhapus. Nah, untuk cara mencegahnya yaitu dengan mengubah hubungan dari foreign key-nya dari restrict menjadi cascade. Seperti yang ada pada gambar, di sini data transaksinya kosong, maka tabel detail transaksi harusnya juga kosong. Seperti yang ada pada gambar di bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website kami. Di sini sudah ada 3 halaman kasir, dokter, dan juga admin. Pertama kita akan login dulu di bagian admin terlebih dahulu. Oke,
ini adalah dashboard utama admin. Di sini ada di bagian dashboardnya terdapat beberapa informasi. Di sini informasi dokter, hewan, pemilik hewan, daftar hewan, dan juga jenis obat. Kemudian juga ada transaksi bulan ini dan juga pendapatan per bulannya. Nah, di halaman dokter sendiri telah menerapkan grup di beberapa tabel: dokter, kasir, pengunjung, layanan, obat, dan transaksi. Nah, semuanya bisa diakses oleh dokter. Kemudian kita akan login pada halaman kasir. Dan halaman kasir seperti ini. Di sini terdapat total pengunjung, layanan bulan ini, transaksi baru, jumlah stok obat, dan juga menu pintasan lainnya. Kemudian untuk bagian kasir ini dia juga bisa melakukan grup di semua tabel transaksi. Kemudian dia bisa membuat jadwal pemeriksaan, data pengunjung, layanan obat. Kemudian kita akan coba login di halaman dokter. Oke, untuk halaman dokter seperti ini. Ini hanya ada dashboard dan juga jadwal praktek. Kemudian kita mulai dari halaman kasir terlebih dahulu, di mana kita pertama akan menambahkan data pengunjung. Kita tambahkan, misalkan nama pengunjungnya adalah Andika, nomor teleponnya. Oke, alamatnya Yudhistira 3, nama hewannya Ani, usianya mungkin 2 tahun, memiliki hewan anjing. Kita simpan. Nah, untuk data pemiliknya sudah ada di sini. Kita juga bisa mengedit datanya jika ada kesalahan. Kemudian kita akan lihat di bagian transaksi. Di sini sebelum kita memulai penambahan jadwal pemeriksaan atau jadwal praktek, kita terlebih dahulu buat transaksinya. Kita buat transaksi di sini dengan kasirnya, nama kasir, kemudian pemilik hewannya, kemudian untuk status pembayaran belum lunas. Di sini kita memilih jenis layanan yang dipilih. Misalnya kita pemeriksaan umum, untuk obatnya nanti ditentukan oleh dokternya. Kita bisa memilih juga di sini, tapi kita tunggu di bagian dokter nanti. Kemudian kita simpan transaksi. Nah, sudah tersimpan, kita bisa lihat detailnya. Kita juga bisa melihat kita bisa mengedit datanya dan juga menghapus datanya. Kemudian kita akan masuk ke jadwal pemeriksaan yang nantinya akan masuk ke dalam halaman dokter. Karena di sini belum ada data, kita akan coba tambah transaksi Andika, kemudian dokternya ini, untuk tanggalnya hari ini, waktunya mungkin bisa jam segini, simpan. Oke, sudah ada. Di sini statusnya menunggu dan pembayaran belum lunas. Kita juga bisa melakukan edit atau lihat transaksi, atau juga bisa menghapus jadwal pemeriksaan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman dokter. Nah, kita refresh dulu. Nah, sini sudah ada. Nama pemiliknya Andika, nama hewannya Hani, dan jenisnya anjing. Oke, kita akan coba lihat di jadwal praktek. Kita akan mulai. Oke. Selanjutnya di sini dokter bisa menambahkan rekam medis, misalnya keluhannya lemas, kemudian kurang nafsu makan, diagnosanya demam, tindakan pemberian obat. Oke. Kita simpan. Nah, setelah itu kita untuk layanan, karena layanan itu udah ada, jadi kita masukkan resep obatnya. Oke, untuk obatnya kita kasih antibiotik 1, lalu antibiotik aja. Sudah. Kemudian kita akan lihat di bagian kasir. Oke, kita lihat transaksi belum lunas, totalnya 115.000. Kita coba lihat detailnya. Oke, datanya sudah masuk yang sesuai dengan diinputkan oleh dokter tadi. Dia memasukkan obatnya antibiotik. Kita juga di sini bisa mengedit, misalkan ada tambahan obat atau apapun, bisa menambahkan juga layanan yang ditambah lagi atau tidak. Oke, misalkan kita tambahkan layanan misalkan vaksinasi dan kita tambah obatnya paracetamol sama vitamin C. Kita akan simpan perubahan.
maka datanya akan bertambah. Kita akan coba lihat di sini, kita bisa edit lagi di sini. Misalkan pembayaran sudah lunas, maka kita ubah status pembayaran menjadi lunas. Jika sudah, kita simpan perubahan dan kita bisa lihat dari detail dari transaksi. Ini adalah detail transaksinya. Di sini ada tanggal transaksi dan statusnya sudah lunas. Kemudian kita juga bisa mencetak notanya. Oke, baik, selanjutnya setelah itu kita coba lihat di dashboard admin, di mana kita telah melihat pembaruan data. Di sini ada pemilik hewan, ada 1, hewan yang terdaftar 1, jadi sobatnya ada 20. Dan di sini untuk transaksi bulan ini terdapat 1 karena baru aja ditambahin, dan juga ada pendapatan bulan ini yang telah masuk dan terekam. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.